Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bikamil syari'ati wa khalisatin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ila ruhi sultanil awliya sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu wa ila masyayikhina Imam al-Arif Syekh Muhammad Usman al-Saqi radhiyallahu anhu wa ila ruhi kulli sunan nabi Rasulullah wa khalifah kana saudara Syekh Masari wa usulila ruhi ummi sallallahu alaihi wa walidina walidikum masyayikhina masyayikhukum wa awadina awadikum wa usulila ruhi musalli fi hadal kitab mutarajji hadal kitab mutadi hadal kitab nafa'ana Allah bi ulumihi fid dharain amin. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli ala Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah menakdirkan kita semua hadir di masjid ini melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjut dengan majelis taklim. Allah takdir kita saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang menjadi uswatun hasanah. Hari ini tanggal 1 Rabiul Awal, ya. Tanggal 1 Rabiul Awal, bulan di mana Rasul baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan oleh Allah di atas muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Iki mau lihat jenengan kapan nih? Tanggal 30 hari Sabtu, ya. Alhamdulillah, saiki tanggal 17, berarti 2 minggu lagi. Backgroundnya wis haji. Saja itu mengandung makna yang sangat dalam itu. Sesuai dipasang, ya. Tiada yang diinginkan bukan hanya oleh panitia-panitia peringatan Maulid, dari
masuknya bulan Rabiul Awal ini kita diperintah oleh Allah falyafrahu, diperintah untuk bergembira. Kau senang. Kenapa disuruh gembira? Tidak ada lain karena apa? Kita alhamdulillah termasuk golongan umat yang dilahirkan di atas muka bumi ini terakhir. Tapi istimewa, walaupun terakhir, kula panjenengan ini istimewa. Kenapa? Di mana keistimewaannya? Tiada lain, walaupun kita lahir di atas muka bumi ini belakangan terakhir, besok masuk surganya Allah akan menjadi umat yang masuk duluan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Pertanyaannya melebu apa ora? Bu melebu ya? Melebu ngono. Ojo insyaallah yakin melebu. Syaratnya apa? Ngaji. Syaratnya apa? Sholat. Karena istimewanya kita sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad SAW ini bukan karena kitanya, tapi karena nabinya, karena rasulnya Muhammad SAW istimewa. Kalau bukan karena Nabi, waduh, awak dewi ini bukan awak dewi ya, wape pak. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Nuh, Nabi Idris, Sulaiman, Zakaria, Yahya, wape, bahkan seluruh alam semesta ini mulia, selamat karena adanya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karenamu Muhammad, kata Allah dalam hadis qudsinya, aku tak akan menciptakan apapun di atas muka bumi ini. Aku tidak akan menciptakan apapun di alam semesta ini. Berarti nggak ada surga, nggak ada neraka, nggak ada langit, nggak ada bumi, nggak ada isinya, nggak ada Al-Hijrah, nggak ada Surabaya, nggak ada Jawa Timur, nggak ada Islam apa? Berarti Nabi Muhammad ini diciptakan duluan, Pak Ustaz. Iya. Sebelum Allah menciptakan apapun ini, Allah sudah ciptakan nurnya. Cikal bakalnya. Sama lihat dalam kitab At-Tibai. Kitab At-Tibai tipis kitabnya karangan Syekh Imam Abdurrahman At-Tibai ini. Di sana ada kalimat qila huwa Adam, qala Adam, dan seterusnya. Ketika Allah menciptakan nur ini Allah ciptakan, nurnya Nabi kita Muhammad diciptakan itu terpaut 2000 tahun sebelum Allah menciptakan Nabi Adam. Allah. Jadi Allah ciptakan nur Nabi Muhammad, baru Allah ciptakan nur Nabi Adam. Terpautnya ini jaraknya 2000 tahun. Baru ketika Allah menciptakan Nabi Adam, nur ini dimasukkan ke tubuhnya Nabi Adam. Terus estafet nur ini berpindah dari Nabi ke Nabi terus. Dan nurnya Nabi Muhammad ini, Pak, oleh Allah dititipkan, diletakkan di badannya nabi-nabi yang tak
sekalipun melakukan dosa kepada Allah. Suci, bayang. Dan ini keberuntungan buat kita sekalian, Masya Allah. Falyafrahu, maka wajib bagi kita bergembira. Memperingati Maulid berarti memperingati manusia yang terbaik, Rasul yang diberi fasilitas syafaat pertolongan oleh Allah dunia dan akhirat. Karena yang diperingati ini manusia yang terbaik, maka fasilitas yang akan disumbangkan untuk peringatan Maulid itu yang terbaik pula, Pak. Ini penting ini. Saya tadi malam sudah memperingati Maulid, Pak, 6 bola banteng. Diundang. Kayak Haji ya, salon sih enak. Salon nikah enak, aku yo ceramah tapi 15 menit aja. Lah apa moyo-moyo. Sing penting amplopnya harus jelas kok. Loh, iki salon iki enak. Kudu ngene iki. Ada salon atos koyo watu. Ya. Saking iki kurang berhasil, iki kurang berhasil. Ya, koyo gendeng ini ya. Koyo umplung suaranya. Karena sekarang dirubah-rubah, harus bagus masalahnya, harus bagus. Ojo sampai memperingati Maulid baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang terbaik, manusia yang paling mulia, khairul anbiya wal mursalin, fasilitas sonnya kalah dengan kemaksiatan. Ojo sampai, berarti kita tidak memiliki sifat mana yang harus diutamakan dan mana yang harus biasa-biasa saja. Maka saya kemarin ngeset punyanya Masjid Hidayah Tulisan, ngeset soundnya habis 40 juta. Itu iya kayak 100 juta saya set. Orangnya juga seneng, tak pilih seneng. Sound sing api, toko Amerika Headwell. Tapi sing gawe loro, kami siji dia kawal. Jalur salon asli itu 15, satu set kanan kiri itu 20 juta. Salon itu 40 gantung ini 20 juta kanan kiri. Mahal masa dia. Karena apa? Kualitas juga bagus. Yang terbaik, saya teringat daunnya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, di mana beliau sebagai imam madhab yang kebanyakan dianut oleh kita sekalian. Beliau itu mengatakan, man jama'a li maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikhwana. Ini bagi-bagi orang yang menjadi panitia termasuk jenengan. Barang siapa mengumpulkan orang tujuannya untuk memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengumpulkan orang berarti undang. Nah, sekarang undangan ini kan masya Allah tidak repot nih, tinggal diketik nang HP mari ngono di share, saking gampang. Dia yang ketik dan boleh foto kopi mari ngono diterno dia saiki teko malah tinggal diundang
saking gampangnya sak kiai ini di WA, Pak. Assalamualaikum Yai, tanggal sekian kula atur jenengan ceramah mriki. Kosong tayane. Wong sing kurang ajar. Tolong dibalas ini. Jaluk digibeng cangkeme. Padahal yang undang konco ae. Ya Allah. Ini saya biasa lah, cuma yang kuyon mau. Cuma dengan kecanggihan teknologi kita ini jangan sampai berkurang dari segi silaturahim. Diundang pakai WA dengan datang jalan kaki, datang ke rumahnya, itu keberkahannya beda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjenengan silaturahim ten ayah ibu nang desa, video call dengan teko nang omahe, lebih enak mana? Datang. Nek teko itu minimal balik ono sing digowo, minimal itu. Ketemu wong tuwa iso salaman kemudian rangkulan, Masya Allah, lega. Ada juga jamaah ini memang karena saya diperintah oleh yai saya, Jom, besok kalau kamu jadi kiai di Tundambung, ojo dipersulit ya. Saya nggak tahu maksud beliau pada waktu itu, karena pada waktu itu nggak ada HP, TV aja masih hitam putih, dan siarannya itu sing paling api yo Minggu, Pak. Unyil. Nggak tahu ini sampai menangis pada menangis. Ini si rambutnya wis mulai putih menangis. RT menangis lagi. Unyil biyen. Itu unyil saiki lho. Unyil saiki ki opo iki palsu iki. Unyil biyen, Masya Allah. Bolak-balik sing keluar itu nek minggu unyil. Sing bendino dunia dalam cerita. Pak Harto, Pak Harto wis asli. Bendino iku. Ya Allah. Belum ada HP, Yai sudah bilang seperti itu. Bayangkan, Pak, hampir 30 tahun yang lalu beliau bicara seperti itu, ternyata nyampe sekarang. Ternyata ini yang dituju oleh Yai, HP. Yang orang undang tuh macam itu sulit. Maka orang yang undang saya dari luar kota, saya pastikan tidak usah ke rumah, kecuali maksa. Dari Lamongan kemarin, Yai, kalau berarti undang jenengan ini naruh hari dan tanggal dulu, insya Allah nanti akan kesana bersama panitia. Acara apa, Pak? Acara Maulid Nabi dan sedekah Rumi. Sudah saya catat, ternyata mawon jenengan tidak usah ke rumah saya, jauh-jauh nanti ongkos piro, ya, bensin piro, walaupun mobil dewi, nanti sing merok 10, podo mangan kabeh wong 10, kok duit panitia malah entek, Pak. Sudah, tapi maksa, ya boten apa-apa. Maksa datang ke rumah, nggak apa-apa. Surabaya, wala cukup WA. Pokoknya kalau acara coba bujui, ngundang ceramah toko nanggone, karena apa-apa. Nah inilah penipu. Jadi lebih mudah man jama'a li maulidin Nabi, orang yang mengumpulkan berarti yang mengadakan, berarti panitia mengadakan peringatan Maulid Nabi, mengumpulkan saudaranya. Wahayya atau aman. Nomor 2 kata Imam Syafi'i, mempersiapkan makanan. Ojo sampai Maulid, ojo sampai kali kemangan, Pak. Nabi itu paling seneng nyeneng wong. Ya Rasul, ayul a'mal afdal ya Rasul.
amal menapa sing paling apik mungguhe Allah? It'amut ta'am, kata Rasul, keimanan. Bahasa yang lain idkhalus surur bit ta'am, membuat orang senang dengan cara dikasih makanan. Pengajian muasih ceramah enak nek weteng luwe kudu ngantem wong Pak. Iki Pak Yai kakek cocok gak mari-mari weteng wis luwe. Makane sing apik model ngaji iki ya model Sunan Ampel. Teko langsung aman. Teko langsung aman. Model buan ya. Mantenan lho Pak. Teko langsung aman. Dini mari mangan mulai resiko panitia. Kok mulai Mas? Kan mari mangan aku. Lah, ka pengajian. Ya mono tapi aja ngono. Kan ngono Pak. Jadi keimanan. Wahai atau aman. Lah, urusan makanan ketika kita memperingati Maulid jangan samakan dengan peringatan-peringatan yang lain. Karena yang diperingati Maulid ini Nabi yang terbaik, berarti makanannya harus terbaik Pak. Setahun bisa gak rugi Pak. Makanya rata-rata orang Madura ini kehebatan orang Madura Pak. Plus minusnya ya. Aku bangga jadi orang Madura di sisi yang lain. Di sisi yang satunya aku ya isi dari orang Madura. Ojo goyo kate. Tak kecat lagi. Bangga jadi orang Madura. Kenapa? Urusan agama fanatiknya sangat tinggi Pak. Gak ada orang Madura yang tidak memperingati Maulid Pak. Wajib bagi kita. Sampai Maulid yang Madura nanti ini Pak. Masya Allah, tiap hari itu undangan 4, 5, 6 dari rumah ke rumah itu Maulidan kabeh Pak. Malu kalau tidak memperingati Maulid pribadi nih. Masa dewe, ya tonggo moro kabeh. Kok barang sing sebelah kono Maulid memperingati Maulid ini. Bukan dijadwal tiap hari, Pak. Satu hari hanya beda jam. Pertama jam 6. Saya pulang kemarin ke Madura, kebetulan saya lagi mempersiapkan haul ayat mbak saya. Mempersiapkan haul nanti tanggal 8 Oktober. Saya haul sekaligus memperingati Maulid Nabi dan haul. Baru nanti seminggunya saya berangkat ke Mekah Madinah. Itu saya pulang mau merenovasi makam. Saya bawakan nisan marmer dari Surabaya. Saya kasih nama satu-satu. Saya model Bapak Jerawati ya. Jadi cuma di kepalanya itu aja dikasihnya ya. Orang di Madura itu dikasih kayak tepung kecing. Oh, kicing. Nek kecing oh. Sing dawa ngene lho. Lah tanah Madura itu kan gerak lah. Musim kemarau ini retak-retak. Jadi retak-retak akhirnya banyak yang patah. Walaupun dari colok patah karena guling. Akhirnya saya renovasi khusus punya mbah saya. Yang lainnya itu niru nanti Pak. Jadi hanya diris pinggiran yang ini, terus tengahnya dikasih nama batu nisan dari marmer itu. Saya pesan 400.000 satunya itu. Kemudian saya bawakan rumput dari Jepang. Atur ke Jepang. Rumputnya lho teko Jepang, tapi itu kuning kayu gini. Ngono. Wah, rapi. Pulang ke sana, ya Allah sedih lu iki lho undangan papat. Assalamualaikum. Dari mana nak? Pak diundang iki.
Loh, beda jam? Iya. Ya wis kok tak kandakno adikku karena yang ada di Madura kan adik saya. Wis tak kandakno aku ya gak teko kan. Masya Allah, satu hari belum maulid Pak, belum masuk bulan maulid, kurang 1 minggu ini, minggu kemarin. Ini hebatnya, seakan-akan ada 2 hari besar yang oleh masyarakat Madura, sing asli Madura tuh sing imitasi loh Pak. Surabaya imitasi kabeh Madura bisa gak jelas. Kecuali aku. Ini si ori Madura asli. Tak percaya tabrak untuk membeli lak Madura ini. Jadi mereka memperingati hari besar Islam yang paling diutamakan itu adalah Idul Fitri, Pak. Idul Kurban, kemudian Maulid Nabi ini mulai kabeh Pak. Orang Madura masih merantau nang ndi mulai. Itu hebat dan makanannya itu luar biasa. Maka besok peringatan Maulid di sini jangan sampai tidak ikut andil, tidak ikut serta, tidak peduli, eman. Karena kita sebagai umat Nabi kok gak senang dengan peringatan Maulid alias tidak bergembira, dipertanyakan Pak pengakuan kita sebagai umat Nabi. Apa sih peringatan Maulid itu? Mensyukuri, berterima kasih kepada Allah atas dilahirkannya dan atas dijadikannya kita sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan cuma Maulid 1 tahun sekali Pak. Walau anna amilna kulla idin, andai kita mau memperingati Maulid tiap hari, belum cukup Pak membalas jasa-jasanya Nabi Pak. Sampai bisa sila seperti ini, bisa berpakaian sopan ini karena akhlaknya Nabi Pak. Adakah manusia yang dijadikan panutan manusia yang lain sedunia loh Pak? Bukan searab. Nabi Muhammad itu dianggap oleh sedunia wape Pak. Masya Allah, luar biasa. Dan orang-orang yang datang ke Raudhah tanya sama apa? Nek nangis pancen nemen Pak. Orang datang ke Raudhah, tempat di mana Nabi itu sholat di situ, dakwah di situ, ngajar para sahabat di situ. Di sisinya itu ada makamnya, Masya Allah. Tidak usah sampai ke Raudhah, turun dari pesawat, kaki menginjak lantai di bandara. Masya Allah, ini sing duwe iman nih Pak. Sing duwe iman. Nangis ya Allah. Inilah tanah yang diinjak Rasulullah. Nangis. Dulu Rasulullah jalan di tempat ini juga, di Madinah, di Mekah. Katungan wis haji dan umroh kabeh. Umroh dan haji itu bisa semua. Tak kasih amalan, gak ada bayar. Haji umroh ada bayar, mau enggak? Yakin pegang kira-kira? Yakin. Ini masalah. Saya ngomong gini karena saya sudah ngalami gitu loh. Saya sudah ngalami ke Mekah Madinah, ya Kak duit. Apa amalannya Pak Ustaz? Begini, orang bisa nyampe ke Mekah Madinah itu nomor 1, sinyali sampean sing kuat kepada Rasulullah. Sing kuat. Rindu kalau bisa sampai ditinggal sabulan di bojo dulu. Boleh sih mah. Mau dulu. Sampai tinggal bojo sabulan kuat tak? Hah? PRT kuat? Tak kuat. Kuat.
Ojo mulai sak bulan. Mulai sedino iki lho, Pak. Pergi ke Malang hari ini saya. Sik tas numpak mobil. Posisi di mana, Mas? Hah? Bentar lagi posisi di mana? Posisi di mana terus? Berarti sinyalnya kuat itu, Pak. Dirawat sinyal ngono iku. Ojo sampai kelebon sinyal liyane, Pak. Hah? Nek kasih telepon sinyal tonggoe, wah error, Pak. Ditelepon nomor yang Anda hubungi di luar area. Padahal nang jero omah. Ditelepon padahal nang jero omah suami istri telepon, tapi di luar area. Apa? Gak nyambung sinyalnya. Tapi barang gendaan telepon, langsung nyaut, Pak. Berarti error sinyal sing asli, Pak. Dijogo. Sinyalnya yang kuat kepada Nabi Muhammad, rindu cintanya, supaya kita cinta, supaya kita senang, supaya kita rindu kangen kepada Nabi, maka harus kenal dengan Nabi, Pak. Tak kenal maka tak sayang. Coba sampai kenalin Nabi, apa cara mengenalnya? Di bab itu jangan hanya sekedar dibaca, tapi difahami. Sering saya sampaikan, begitu sayangnya Rasulullah kepada kita selaku umatnya, apapun dibela oleh Rasul kepada kita, Pak. Maka keluar ayat dari Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu ayatnya. Jadi Rasulullah itu tidak mau kalau umatnya menderita dunia dan akhirat, Pak. Gak gelem. Buktinya apa, Pak Ustaz? Urusan dunia Rasulullah tidak mau umatnya menderita. Perjuangan beliau kanggo kita siji, salat sekat diperjuangkan menjadi 5. Kan mergo sapa niku, Pak? Untuk siapa? Untuk umat. Buat Nabi, salat sekat itu kecil, Pak. Oh iya Ustaz, Nabi punya mukjizat. Bukan masalah mukjizat. Nabi itu manusia biasa seperti kita, yo makan, yo minum. Maka ada keterangan dalam kitab, beliau kalau sholat malam kakinya sampai bengkak. Kenapa beliau gak pakai mukjizat aja? Wahai kaki, jangan bengkak lo ya. Saya akan pakai mukjizatku. Boten, Mak. Ketika perang Uhud beliau, ya, dipanah, disawat sampai lari terbirit-birit, berdarah Nabi, Pak. Cuma darahnya Nabi itu oleh sahabat, Pak, dilapik tangan, ada yang dijilati, Pak. Ojo sampai lugur gak nang bumi, Pak. Karena pada waktu itu malaikat Jibril sudah mendengar dari Allah, andai kata satu tetes pun darah Rasul saya netes ke bumi, akan saya hancurkan semua. Sampai segitunya. Tapi Rasul demi umat, sekat dikurangi, diperjuangkan jadi 5. Adakah pemimpin memperjuangkan kita seperti itu? Tidak ada. Presiden Pak mulai Pak Harto sampai sekarang nggak ada yang memperjuangkan rakyat seperti itu. Oh, rakyat bensin piro saya kira Pertalite 10.000 ya. Wis mulai 2024 Pertalite 1.000. Ayo, aku milih kalau presiden Pak. Temen aku. Kan ngono ta. Kayak banyu bareng PDAM. Seharusnya PDAM itu gratis, Pak. Gratis itu. Banyu gak tuku pemerintah. Tuku tuh nanti. Joko nanti. Kalimir. Joko kali jagir lho, Pak. Tekon ndi kali jagir itu. Ngebor lah. Teko pangeran niku, Pak. Allah turunkan ke bumi kemudian jadi sungai. Sungai Brantas kemudian bercabang jadi Bengawan Solo.
kemudian surat Papua saya pakai biaya pasal iya itu kekayaan bumi Pak. Beda nih dodol koyo apa ya beras didol apa nih tadi tak perlu Pak didol terlalu kecil ya. Kemarin saya usul sama wali kota Pak Eri, Mas sampai ini kan mau habis nanti jabatan 2024. Nanti ini ketemu sama saya nanti ada mau apa khol akbar mau maulid nabi di pondok pesantren atau Taufik Sidoresmo dan saya yang jadi penata acaranya nanti ada Ibu Khofifah kemudian ada Pak Eri. Kemarin ketemu sama saya bilang Mas di era kepemimpinan sampean ini harus ada sebelum berakhir harus ada kenang-kenangan buat umat, buat masyarakat. Nopo khusus. Yang bohong. Ini usulan saya. Coba walaupun tidak menggratiskan warga Surabaya PDAM-nya, minimal masjid tempat ibadah sangat gratis. Bentuk amal jariah sampean Mas. Bu Risma punya amal jariah sebelum beliau berakhir jabatannya. Napa amal jariah? Napa? Nutup doli beko seneng. Pokoknya sampean ditutup. Amal jariah besar itu Pak. Menghentikan ribuan orang berzina gak gampang Pak. Aku lho kok ceramah nang kono. Tutup sawat watu biadane Pak. Ora Rasulullah tembak biadane. Gak pola-polaan. Ngono Pak. Tapi Bu Risma gak ate ora Rasulullah Pak. Saya top tutup Pak. Karena dia punya kekuasaan Pak. Itu pejabat itu seperti itu. Berdakwah beramal jariah dengan kekuatan kekuasaan tanda tangan Pak tutup sampai saya walaupun orang sembunyi-sembunyi ya secara normal PJI sing penting secara formal pemerintah sudah melarang. Nek melanggar berarti resiko tanggung sendiri. Nek pemerintah melegalkan itu sih bahaya Pak. Maka dulu ada usulan minuman keras itu tempat lokalisasi itu mau di apa namanya dilegalkan, ditaruh tengah laut. Lalu loh, taruh nanggone satu pulau, yang mana pulau itu ya isinya ya wis ngono-ngono iku. Ya minum, ya mabuk, ya berzina, tidak boleh orang baik-baik masuk ke sana. Aslinya sih mulai belum itu ngapi-ngapi aslinya. Orang rumah-rumah semua, orang baik-baik semua, karena nggak tahan dengan hawa nafsunya kan begitu. Nah, untuk melegalkan perjudian, perzinahan ditaruh di satu pulau, siapa yang berani melegalkan? Tanda tangan siapa? Pinrol. Catat ya pengiran. Tadi amal dosa jariah. Dosa jariah dosa apa? Sapa sih dulu? Dosa nek dhewe wis gak karu-karuan. Mari ngono kate melegalkan. Kono sing zina kene oleh bagian, kono mendem kene oleh bagian. Lah ngono to. Kan Pak RT, soro saja sampean ini. Masih gaji 1 juta tapi soro sampean. Karena Pak RT ini kok apa ya? Penguasa paling kuat di tingkat paling bawah. Cari Pak RT, besok kita ngadakan sholawatan. Toko ribuan orang. Pak RT oleh pahalanya ribuan itu mau. Karena dia tanda tangan, beliau yang memberikan izin. Tapi Pak RT nanggap besok kita nanggap buka City Jos oleh bagian sampai ya repotnya nanggur loh Pak. Ini kalau jadi penguasa yang baik-baik aja yang ditandatangani singale aja
Ojo dikasih peluang. Karena apa? Jangan wis biar diwakili sini ya. Ya untungnya di sini nggak apa ya. Ya masyarakatnya itu kan silakan bisa walaupun di perumahan. Jadi kembali kepada apa namanya dawuh Imam Al-Ghazali, Imam Syafi'i tadi, wahayya at-ta'ama wa ahla makanan, mengundang teman, menyiapkan makanan. Makan ibu besok malam 12 biasanya adakan pada di sini maulid malam tanggal merahnya itu nggak ajaran pas harinya. Kalau di masjid-masjid itu di mana-mana, kalau bisa nanti adakan juga ya. Jadi pengajian akbarnya itu beda, pengajiannya itu beda, tapi malamnya malam 17, malam 12, malam kelahirannya Nabi itu pasti kita syukuri Pak. Di masjid itu bawa soko, bawa buah, rata-rata buah Pak. Makanya kalau sampai mau nanti mau mengadakan pengajian seperti ini, bawa makanan, bawalah makanan yang terbaik. Masih ontek 1.000 dipangan wong, alhamdulillah. Mari ngono tuku jajan nang ngene pinggir embong. Uti-uti 10 digawa memperingati Maulid Nabi. Mulai dari acara dimulai sampai buyar, uti-uti kalau sing mangan. Disadu ning ngalor ngidul. Jangan salahkan orang karena uti-utimu tidak berkualitas. Nek pagengan biasanya apem dia. Yang bagus. Ketika buah sampai dipilih wong direbut wong, bangga ya Allah. Seneng rek buahku payu. Sing sak iki sing gak payu Pak. Ya, makan ibu-ibu, ayo belanja buah sing enak ya. Buah sing enak iku butuh duwe jaluk nang bojone, cerdas sampean. Ojo bojone wong. Minta sama Mas tahun bisa Mas menikmati Maulid Nabi, semua enak. Wahayya atau aman, menyiapkan makanan. Digawa peringatan Maulid dikekno wong. Ojo dijeb dhewe Pak. Tuku anggur 2 kilo dibungkus rapi-rapi wapi dihias gawa nang masjid nunggu dek karepe. Mari lu kancane, Mas aku ngono. Ojo-ojo ngono. Ora. Iki tek kuwi. Iki mulutan apa? Ojo bicara kekno panitia. Lah sing jadi panitia takmir masjid ataupun siapapun ketika ada makanan ya dicumroto Pak. Ono kae nang kuwae cirole ngono diatur itu jenenge takmir dan apa ngatur keadaan itu. Makanan itu supaya rata. Ojo sing enak apa iki? Anggur ijo. Dikene jero kantong. Khusus kanggo status-status ngawur ae. Jaluk dijejek iki. Gak oleh. Sapa sing wani ngelarang takmir, Pak? Ayo kene. Buat kene. Cekek kene. Nah, jamaah tinggal menawa. Kok enak dicukup dengan kantong. Kene iki opo? Orang akhirnya kecewa. Rasul itu lebih baik dirinya tidak keduman daripada umat tidak umat. Rasulullah selalu memasang dirinya untuk yang terakhir kali. Sudah semua. Ketika pada waktu perang Badar itu perang Khandaq ya, semuanya kehausan, gak ada air. Rasulullah akhirnya minta kepada Allah diizinkan, akhirnya beliau mengeluarkan air dari ujung jari, telunjuk jarinya. Mukjizat. Ayo minum semua. Ayo
minum Pak, minum Pak, semua pasukan itu minum Pak. Setelah selesai Rasulullah tanya, sudah semua ya? Sudah semua, sudah Rasul. Ya sudah. Coba nih aku Pak, lu haus apa? Ya ngombe dhewe ya. Ini pemimpin gak beres ini. Pemimpin itu mengutamakan umat dulu. Umat, Pak Takmir harus belakangan naik. Takmir oleh kan, apa-apa semakin masyarakat oleh ngono. Kita nunggu takmir di sini, jeruk-jeruk. Oh, coba. Jadi penting ini dijadikan suritoran. Wa ahla makanan, menyiapkan tempat. Nek tempatnya sing apik Pak, ini nang masjid dibebel karpet. Peringatan Maulid, ojo terpal lah. Rasulullah diberi terpal. Emangnya kate bebas kok kate jemur. Tadi lah, karpet sing apik. Ya. Kemudian wa ahla makanan. Kemudian wa amala ihsanan, mengamalkan di dalam acara itu mengamalkan yang baik-baik. Baca sholawat, ya Rabbi sholli ala Muhammad, bersedekah, saling bersalaman, itu kan perbuatan baik semua ya. Wa kana sababan liqiraati, dan kumpulnya itu menjadi penyebab orang itu membaca sejarahnya Nabi. Apa yang dijanjikan oleh Imam Syafi'i Pak? Besok orang ini akan dikumpulkan oleh Allah ketika meninggal dunia di alam yaumul kiamat, dikumpulkan masuk surga, dijamin masuk surga Pak orang yang peringati Maulid ini. Pokoknya bener carane lho ya, bener carane ojo karepe dhewe. Masuk surga dikumpulkan dengan siapa? Minas syuhada, orang-orang yang mati syahid, wassalihin, orang-orang Pak. Saking hebatnya orang yang peringati Maulid itu. Makanya mumpung sih kurang minggu, siapkan yang terbaik sekarang nih. Siapkan aku menenggowo tegan piro 10 kapopo Pak tegan aja kelopo lho kelopo di masjid ono wong go tegan betul tegan iki kelopo Pak Pak Mayai iki tegan ana tau cek nang omah cetok Pak iki seorang kiai rek gowo tegan dibuka nang omah digawe jamu Pak. Oleh Pak, oleh. Satu tegan, dua tegan, itu nek kelompok. Satu butir, dua butir. Tapi ini anggur ojo bawa satu butir Pak. Lima sak kilo, 2 kilo ngono nggih. Ngoten. Pun niki sudah capek setengah 6. Saya mau berangkat ke pondok. Jadi sekali lagi saya tidak ngaji kitabnya memang untuk memberikan semangat kepada kita sekalian supaya kita semangat dalam memperingati Maulid. Ada orang yang mengatakan Maulid itu tidak ada dasar kitabnya. Ono kabeh nang Quran. Ya, memperingati itu bersyukur Pak. Nah, supaya kita ingat kembali sejarah kepada Nabi. Kemudian di dalamnya ada sedekah, ya. Kecuali di dalamnya peringatan Maulid, mari dangdutan, itu sing keliru. Ya, peringatan Maulid kok dangdutan, joget-joget tak boleh. Kalau hanya sholawatan, kemudian bersedekah, ya, ada peringatan Maulid diisi dengan khitanan, itu bagus. Minggu depan itu ada isbat nikah masal, nanggone Empire, Belauran Pak. Yang mengadakan Pak Eri, mari minta sama saya, monggo Gus, kayak orang kate isbat nikah atau ikut nikah masal, nah, silakan daftarkan ke orang-orang saya di kelurahan dan kecamatan. Monggo, ono enggak ngene, seperti rapi mana? Nanti daftar ke RT ya, saya tunggu 2 minggu, seminggu, minggu depan Pak, acaranya minggu depan. Tunggu nanti. Oleh tabak nikah, oleh Pak. Sama nikah lagi oleh, nggak apa-apa.
tapi SIM-nya teko kono. Toko ibu-ibu mereka nang kono menjunjung ojo diterusno. Bahaya. Ini kamasan. Saya kemarin di KUA itu ngomong-ngomong di kocok-kocok Senin kemarin. Kok sepi yo, gak ono daftar nikah. Sepi Pak, kalau situ ae gak ono. Tak tunggu sampai jam 11 kok sepi. Gak ono daftar nikah. Mari tak kuyon, ini akhirnya awak dewi daftar dewi anu gantian. Ya Allah, ini imbasnya nikah masal. Boleh lah yang tidak punya surat nikah tapi sudah punya anak, punya putu-putu, monggo silakan daftar, nanti diisbatkan di sana dikasih surat nikah. Ya, termasuk yang belum nikah sekalipun boleh juga. Ya, kan gratis itu nanti dikasih biaya, kasih duit, kasih hadiah barang itu. Ya. Ada sing rapi mana yang butuh kompromi di sewa. Kok paling kali pengen kisru nang mulut dalam gawe kok sampeyan. Pun niku mawon sekali lagi mari kita bersemangat dalam memperingati Maulid. Mudah-mudahan kita semua semakin cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sinyal yang kuat, baca sholawat minimal sehari 1000, syukur-syukur 10.000. Yakin insya Allah sebelum meninggal dunia panjenengan pasti bisa nyampe ke makam baginda Nabi di Mekah Madinah. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.